Bitcoin hari ini sudah menyentuh 105.000. Lalu berapa sih target yang masuk akal dalam kacamata teknikal? Apakah 200.000, 150.000, 1 juta? Ya, kita akan bahas lengkapnya. Seperti yang udah disampaikan di Discord di Jaripedia sebelumnya, kita sudah menyampaikan itu di tanggal 21 April 2025. Di sana saya sampaikan bahwa perspektif S&D ya, nggak ada supply yang cukup kuat untuk menghadang at least hingga 102.000. Waktu itu kita buat analisanya waktu harga di 87.000. Harga udah mulai break trendline dan di situ kita lihat bahwa tidak ada signifikan supply yang menghadang. Baru ada supply yang cukup kuat ada di 102.000. Ternyata sekarang harga menembus hingga 105.000. Atau bahkan sekarang barusan naik 106.000. Untuk memprediksi di mana topnya itu cukup tricky ya. Jauh lebih sulit ketimbang kita memprediksi bottom. Bottomnya Bitcoin kita bisa cenderung lebih mudah ya kita melihat yang namanya area demand. Tapi untuk supply, karena ini all time high, kita nggak bisa melihat ya supply di masa lalu seperti apa. Jadi yang bisa kita lihat caranya paling simpel adalah kita menggunakan Fibonacci extension untuk memproyeksikan Bitcoin harganya yang realistis mencapai harga berapa. Kita akan pakai angka-angka golden ratio, misalkan 1618. Biar lebih gampang, saya ubah chartnya jadi line chart. Kemudian di sini saya pasang Fibonacci-nya menuju high tertingginya, swing terakhir, lalu saya apply default. Nah, kalau kita lihat ya, angka-angkanya di sini ada 1618, 2618 dan seterusnya. Angka yang saya pakai di sini yang cukup rasional adalah 1618 di sekitar 124.000. Saya akan bulatin aja turun ke bawah jadi 120.000. Jadi ini adalah angka yang jadi target pertama saya, 120.000. Kemudian kalau memang ini bablas ya, 1618 bablas, dia akan lanjut ke 2618 ke 154.000 atau saya akan turunin jadi 150.000. Kita pakai angka yang lebih konservatif. Setelah itu kita matikan Fibonacci-nya dan kita akan kembali ke chart candlestick. Kemudian apa yang akan saya lakukan saat harga menyentuh 1618 ataupun 2618? Saya akan melakukan trimming, teman-teman, sekian persen. Mungkin nggak banyak ya, tidak lebih dari 10% harusnya. Setelah saya melakukan trimming, saya akan expect harga akan melakukan retracement dan saya bersiap untuk melakukan pembelian kembali di demand yang berkualitas. So far kita masih belum ketemu demand yang terbentuk yang bagus ya. Di sini ada rally base rally, ada rally base rally juga, tapi so far ini bukan demand yang terbaik. Tidak seperti kualitas demand-demand sebelumnya yang kita bahas, dia memiliki struktur yang bagus, steepness-nya nice, lokasinya nice. Nah, sedangkan di sini ini bukan demand yang memiliki kualitas. Jadi, saya masih menunggu demand yang punya kualitas terbaik dan saya akan melakukan cegat Bitcoin lagi di area demand tersebut. Itu yang sedang saya rencanakan di Bitcoin. Kalau mungkin ada update yang mendadak, saya akan update di The Tron, ya di Discord Jaripedia. Kemudian saya juga menjawab teman-teman ada yang bertanya, apakah saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk membeli Bitcoin? Bitcoin lagi naik-naiknya nih. Justru terbalik ya pikiran kamu. Saat Bitcoin drop itu adalah harga terbaik, harga murah. Tapi saat harga Bitcoin naik itu harga Bitcoin yang mahal. Logika sederhananya seperti itu ya. Jadi saya pribadi tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan jual beli, melakukan investasi di Bitcoin atau apapun itu. Tapi kalau saya pribadi ya, saya tidak akan melakukan pembelian Bitcoin hari ini. Karena apa? Ini harga mahal. Harga murah itu di mana? Harga murah itu di demand. Kita udah sampaikan demand-demand yang berkualitas mulai tahun lalu, ya, mulai dari harga 53.000. Kita buat analisanya tuh bulan Juni dan kepanggilnya di bulan Agustus. Kemudian harga rally naik sekarang udah 100% dari 53.000. Kemudian di akhir tahun kemarin, tahun 2024 Desember, kita udah mention ada demand terbaik di 77.000. Dan sekarang harga mental sudah grow sekitar 30%. Dan sekarang harga Bitcoin lagi mahal, ya bukan saatnya beli. Sama kayak teman-teman suka ice cream. Ya, ice cream yang teman-teman suka harganya 20.000. Saat diskon jadi 15.000, teman-teman akan beli ice cream lebih banyak. Ya tentu saja, karena apa? Harganya murah. Tapi kalau misalkan ice cream harga teman-teman suka 20.000, di toko yang teman-teman beli tiba-tiba harganya naik jadi 23.000, ya itu harga mahal yang kita nggak akan melakukan pembelian. Kita lebih suka harga diskon. Karena saat kita beli dengan harga diskon, kita bisa memaksimalkan keuntungan kita. Risk to reward rasionya tuh jadi jauh lebih baik. Nah sekarang harganya mahal, bukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Jadi mindsetnya tuh jangan sampai salah teman-teman. Kalau ice cream teman-teman tahu, tapi kalau Bitcoin ataupun aset-aset yang lain, kebanyakan orang salah kaprah ya. Emas naik, saatnya pembelian. Ya salah dong. Ya. Saatnya pembelian ya waktu emas turun.
Itu kan mindset yang keliru ya. Jadi cara kita memperlakukan Bitcoin atau aset-aset yang lain itu sama kayak kita berdagang sehari-hari. Kita mau beli di harga murah, jual di harga mahal, jangan dibalik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode Cegat Bitcoin yang lain.